Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 11 Februari 2021, Kamis, Pekan Biasa kelima, disusun oleh Frater Frando SVD dan dibawakan oleh Frater Morgan SVD. Selamat mendengarkan. Lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Hei bersaudara, umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 7, ayat 24 sampai 30. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Impian Tidak Bekerja, Andalah yang Harus Bekerja. Ada sebuah kalimat motivasi yang berbunyi, "Impian tidak bekerja kecuali Anda yang bekerja." Pesannya jelas. Apapun impian, harapan, kerinduan dan hasrat hati, jika tanpa usaha, maka sia-sia. Karena itu, jangan hanya berimpian, tetapi perjuangkan impian itu. Sama halnya dengan doa, akan sia-sia jika tidak diusahakan. Kata-kata dalam doa harus diperjuangkan. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang seorang perempuan dari Siro-Fenisia, seorang kafir di mata orang-orang Yahudi, yang datang kepada Yesus dan memohon agar anaknya yang kerasukan dapat disembuhkan. Rupanya Yesus dan karyanya sudah tenar kemana-mana. Saat wanita itu datang, ia tak langsung memperoleh apa yang dimintanya. Tapi lihat, ia tidak menyerah. Mendengar kata-kata Yesus yang sedikit terkesan menolak, meski Yesus tidak bermaksud demikian, perempuan itu dengan penuh kerendahan hati
terus memperjuangkan keinginannya dan mengakui semua yang dikatakan Yesus kepadanya. Tanpa diduga, semua usahanya tidak sia-sia. Dengan perkataannya, ia mampu meluluhkan hati Yesus. Ia tahu, meski Yesus datang hanya untuk orang Israel, tapi dalam hatinya, ia yakin bahwa belas kasih Allah dalam diri Yesus mengalir kepada semua orang tanpa sekat. Intinya percaya kepadanya. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, kekuatan tekad perempuan Sirofenisia menginspirasi kita untuk ulet dan tidak putus asa dalam menghadapi aneka persoalan hidup. Kemauan yang kuat adalah motor yang menghasilkan mujizat yang membawa kita keluar dari kesulitan. Banyak prestasi besar yang terukir berkat kekuatan sebuah tekad. Banyak kesembuhan yang terjadi berkat tekad dan harapan besar dari si sakit. Dari perempuan Sirofenisia, kita juga bisa belajar menjadi orang yang selalu positif. Tidak peduli suasananya tidak aman, tetap maju dan yakin ada jalan. Bagi perempuan itu, kesembuhan anaknya jauh lebih penting daripada reaksi orang-orang sekitarnya. Ia memperjuangkan kerinduan hatinya. Ia melawan cemoohan orang-orang yang tidak menyukai dirinya yang adalah kafir. Imannya yang besar akan Yesus menggerakkannya mencari kesembuhan bagi putrinya. Yesus, kuatkan kami agar sanggup bergerak dan memperjuangkan segala niat, kerinduan, dan cita-cita hati kami dan tidak mudah putus asa. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus. Mari batuk siram dengan air kasih supaya